tentang menghujat Roh Kudus, menentang Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus itu bedanya apa gitu ya? Istilah miskin di hadapan Allah yaitu tentang kekayaan, kerajaan Allah dan uang dan harta benda. Ini mirip dosa yang tidak terampuni, yaitu di dalam Matius pasal 12. Ini sama ya, tidak ada dua sama, tidak ada 6 pertanyaan. Yang satu tentang kemajelisan dengan kerajaan Allah itu ada 2 pertanyaan dalam beberapa hal. Yang satunya tentang istilah miskin antara kerajaan dengan uang, kekayaan dan harta benda atau kekuasaan manusia. Terus tentang kambing domba di akhir zaman yang pada minggu kedua itu ya. Yang dua ini hampir mirip, yaitu tentang dosa dan penyelesaian dosa. Terus yang satu masalah kasus bagaimana kalau seseorang semacam hutang membantu orang gitu ya. Nah itu kehidupan praktis. Ya, ini nanti saya akan jawab kalau ada waktu, kira-kira ini ada 5 menit ya. Saya jawab yang tentang boleh nggak kita membantu dengan tanda petik utang dulu ke orang gitu ya. Nah selama itu adalah kekuatan kita dan ada modalnya, itu diatur aja sendiri, nggak jadi masalah. Jadi contohnya begini ya, saya kredit gitu ya, saya ada gaji atau salary gitu tiap bulan. Jadi saya udah tahu kekuatan saya 500 gitu ya. Nah saya menyicil mobil, saya mau bantu orang 500. Ini kan saya pakai uang dulu, bukan uang saya, pakai uang bank atau uang dari pengkreditan gitu ya. Ambil dikasih atau koperasi atau apa gitu. Itu nggak terlalu masalah. Kenapa? Karena kita punya modalnya. Tapi kalau nggak ada modalnya, kita paksain diri kita, nah itu tanggung sendiri akibatnya. Jadi jangan cari pendeta nanti kalau ada masalah, gitu ya. Karena kenapa? Udah tahu masalah, terjun ke situ. Nah biasanya orang-orang itu di situ. Tapi kalau sudah ada modal dan kita bisa membayarnya dan mampu membayarnya, itu sama. Jadi kredit, terus asuransi, semua itu bersifat yaitu hikmat manusia, ya, sebatas hikmat manusia. Apakah di dalam kerajaan Allah bagaimana? Nah nanti tunggu tanggapannya. Sebaiknya dalam kerajaan Allah bagaimana? Ya memang di beberapa firman Tuhan katakan jangan kamu berhutang. Jelas sekali ada. Jadi kalau bisa jangan hutang. Kalau bisa lebih baik uangnya ada baru dikasih. Itu etika kerajaan Allah. Ya. Itu yang pertama. Terus yang tentang menghujat Roh Kudus nanti saya akan sambil jalan. Ada kaitan dengan hari ini, nanti kita akan jelaskan gitu ya di dalam kaitan firman Tuhan. Banyak orang menyangka menghujat Roh Kudus itu dosa yang tidak terampuni, yang menakutkan gitu. Padahal kalau kita baca nanti konteks ayatnya, dosa itu bisa kita yang lakukan. Menghujat Roh Kudus, dosa itu bukan menghujat Roh Kudus, bukan orang agama lain yang berdosa seperti itu, bukan. Kalau agama lain masih masuk neraka, iya gampang sekali. Kenapa? Nggak percaya Tuhan Yesus, jelas kan gitu. Nggak usah menghujat Roh Kudus, udah nggak percaya Yesus sudah jelas. Nah istilah menghujat Roh Kudus adalah orang-orang yang tahu firman Tuhan tetapi hidupnya tidak mau taat firman Tuhan. Itu akan menghujat Roh Kudus. Ya, jadi nanti kalau kita masuk ke dalam di dalam etika kerajaan Allah, saudara, itu kita semakin tahu, wah kita punya dosa manusia ini luar biasa kejamnya gitu ya. Artinya luar biasa, nggak main-main gitu. Bahwa kita ini sedang diikat oleh sesuatu yang kadang-kadang kita nggak sadar. Nah itu nanti ada. Jadi Matius pasal 12, 31, 32 ya. Nanti kita akan masuk gitu ya di dalam sistem kerajaan Allah. Itu juga berkaitan dengan pengampunan sebenarnya ya, yang kita bahas hari ini. Nah kita ambil jalan, kita
kita akan masuk di dalam makalah halaman 6. Penghalang memasuki kerajaan Allah. Jadi itu langsung berkaitan dengan segambar dan serupa dengan Kristus. Ya. Penghalang masuk kerajaan Allah. Matius 13 ayat 13 sudah kita baca pada awal-awal minggu yang pertama dalam pelajaran hari ini. Nah, kita akan masuk di dalam, ada dua hal yang penting di dalam penghalang kerajaan Allah. Yang pertama adalah penghalang itu secara aktif, yang melakukan, yang menghalangi adalah Allah sendiri. Yang kedua adalah dosa manusia. Karena manusia tidak taat, akhirnya dia terhalangi, tidak mungkin untuk masuk dalam kerajaan Allah. Nah, ini penghalang itu. Jadi yang satu dari kekudusan Tuhan, dan kemudian Tuhan memberikan secara misteri, kita nggak tahu, hak kepada kita untuk bisa bertobat, bisa mengenal Dia, dibukakan hati kita. Nah, itu bukan perkara kita baik atau kita lebih dari orang lain. Bukan, Dia tidak memilih kita karena kita lebih baik dari orang lain. Karena tidak ada satu manusia yang baik di dunia ini, dan di sepanjang sejarah manusia tidak ada orang yang berbudi, tidak ada orang yang benar. Itu kata firman Tuhan. Jadi hanya Yesus manusia yang satu-satunya tanpa dosa. Jadi secara positif itu adalah Tuhan yang melakukan. Kita tahu dari mana ayat-ayat ini. Nah, kita baca Yohanes pasal yang 3. Yohanes pasal yang 3. Pertemuan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ya, jadi tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali itu dalam bahasa aslinya itu paling genesia. Jadi ada istilah gen. Gen itu adalah yang membentuk hidup manusia. Nah, gen itu kan. Jadi kita ini diciptakan baru, dilahirkan kembali, bukan dari daging dan darah ya. Nah, kita baca selanjutnya ayat yang keempat. Kata Nikodemus kepada Tuhan Yesus, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jadi perhatikan baik-baik, cara berpikir Nikodemus sangat terbatas dan sangat-sangat manusiawi sekali, sangat biologis gitu. Ya, sangat jasmania. Ayat yang ke-5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan," tadi kan dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadi melihat saja, melihat kerajaan. Kalau ini enggak, ini masuk dalam kerajaan. Ya, jadi bisa melihat dan kita masuk di dalamnya dan kita menjadi anggota kerajaan Allah. Syaratnya apa? Dilahirkan dari air dan roh. Ia tidak dapat masuk kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan dari air dan roh. 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Artinya lahir dari roh adalah rohlah yang menentukan siapa yang lahir dan dibukakan Tuhan dan dilahirkan kembali. Dan itu betul-betul seperti angin. Jadi kemana angin itu datang, kemana dia pergi, itu bebas saja. Dan itu haknya Tuhan. Jadi kelahiran kembali itu adalah haknya Tuhan. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa, maka Tuhan waktu memilih orang supaya orang bisa dibukakan hatinya, mengerti siapakah dirinya, siapakah Tuhan. Itu haknya Tuhan. Ya, kita ini seperti di dalam sentence of death, gitu ya, hukuman mati.
Begitu Adam jatuh dalam dosa, semua manusia hukuman mati semua. Jadi gennya manusia yang pertama Adam ini gen kematian. Jadi gen kuburan. Semua mati, tidak ada yang bisa hidup. Terus kemudian Yesus sebagai Adam yang kedua memberikan tahu kepada kita, artinya memberitahukan kepada kita tentang kelahiran baru. Jadi kita dilahirkan kembali. Di mana kita dilahirkan? Kalau dikatakan loh, saya kan daging dan darah saya lahirnya. Kan keluar anak kan daging dan darah. Anak itu kan manusia itu wujudnya kan di situ, daging dan darah. Nah, sekarang saya dilahirkan dengan bagaimana? Tuhan mengatakan kau akan dilahirkan dari air dan roh. Air itu artinya firman Tuhan yang hidup, yaitu perkataan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sendiri yang akan menghidupkan firman itu, dan kemudian roh itu yang bekerja. Nah, di ayat yang lain dalam 1 Yohanes dikatakan air, darah, dan daging. Itu baru. Nah, kita belajar sekarang. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita bisa melihat kerajaan Allah dan masuk dalam kerajaan Allah dengan satu syarat, dilahirkan kembali oleh air dan roh. Selain air dan roh, kita nggak mungkin bisa masuk kerajaan Allah. Jadi masuk kerajaan Allah itu haknya siapa? Haknya raja. Kalau raja buka pintu, kamu silakan masuk. Kalau raja tutup pintu, kamu mau jerit-jerit nggak bisa masuk. Jadi ini kedaulatan, karena ini kerajaan. Jadi Tuhan yang buka pintu suruh masuk. Waktu semua orang Israel menolak Yesus datang dan orang-orang Farisi menolak dia, Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya apa? Pergi ke jalan-jalan, panggil orang cacat, orang buntung, orang pincang, orang buta, orang tuli, berzina, semua suruh panggil. Kenapa? Masuk kerajaan Allah. Kenapa? Karena yang disayangi oleh dia sendiri, anaknya sendiri, keluar kerajaan nggak mau ikut. Maka dia panggil semua orang yang semua orang yang apa adanya, yang cacat itu semua dipanggil semua. Untuk apa? Masuk kerajaan Allah. Nah, di situ. Nah, apa artinya yang garis pertama adalah darah dan daging Adam jatuh dalam dosa? Nah, sekarang saya tanya, kita punya gak darah dan daging? Nggak punya kalau kita lihat dari ayat ini, air dan roh. Tapi saudara harus tahu bahwa kita dilahirkan di dalam Kristus. Firman itu, air itu. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan dikatakan bahwa dia adalah firman yang hidup. Nah, kita dilahirkan melalui Kristus. Kristus punya daging, punya darah nggak? Punya. Kapankah darah dan daging Tuhan itu melahirkan saya? Setiap kali kita perjamuan kudus, saudara, itu adalah kelahiran baru kita. Daging dan darah Kristus yang kita pegang, yang kita makan, merupakan satu kehidupan baru. Yang darah dan daging Kristus yang terpecahkan itu mati di kayu salib dan kemudian dia bangkit. Nah, kematian itu harus saya miliki. Sekarang saya bukan darah dagingnya Adam dan Hawa lagi, tapi saya punya darah daging, yaitu perjanjian baru itu. Darah-darahnya Yesus, daging-dagingnya Yesus. Nah, itu adalah hidup baru saya. Bisa ngerti ya? Jadi waktu saya ambil cawan, waktu saya ambil roti itu, dan waktu saya makan, roti yang terpisah dari cawan melambangkan kematian. Apa itu kematian? Yaitu berpisahnya tubuh dari jiwa kita. Itu kematian. Banyak orang menentang pengajaran Alkitab ini, bahwa kita nggak mati, Pak, kita itu seperti tidur. Jadi rohnya juga di sana. Saudara, tidak. Alkitab mengatakan bahwa roh kita, jiwa kita itu bersama dengan Tuhan, dan tubuh kita tumbuh. Tumbuh apa? Nanti Tuhan bangkitkan akhir zaman, diubahkan yang baru. Jadi waktu perjamuan kudus kita baru tahu. Setiap kali kita perjamuan kudus, kita diberitahu oleh firman Tuhan, ini loh paling genesia, ini loh genmu yang baru, ini loh keturunan yang baru, kerajaan yang baru, perjanjian yang baru. Ya. Jadi setiap kali kita perjamuan kudus, saudara tahu, saudara diberi keyakinan, dijamin, dan masuk dalam perjanjian itu. Waktu kita pegang, daging kita makan dan darah kita minum. Daging dan darah yang terpisah itu sekarang menyatu dalam diri saya, dan saya hidup sekarang. Nah, itu artinya. Jadi perjamuan kudus itu artinya ini. Artinya bahwa saya sekarang hidup kekal. Setiap perjamuan
saya hidup kekal, saya memenangkan maut, saya memenangkan dosa saya memenangkan seluruh daripada belenggu yang mengikat saya lepas. Itu kemenangan. Jadi perjamuan kudus adalah perjamuan kemenangan. Ya, itu artinya di sana. Jadi bukan hanya sedih nangis, bukan hanya itu. Waktu kita selesai minum, itu ada sukacita yang besar. Nah, kita liturgi kita setelah minum masih nangis terus. Ya kan, di gereja kan setelah perjamuan masih sedih gitu kan. Sebenarnya nggak boleh sedih itu. Setelah kita minum itu Paskah, kita lewati, kita masuk di dalam kemenangan besar. Lagunya harus siapa? Lagunya lagu sukacita besar. Ya hari itu juga. Tetapi di liturgi gereja kita enggak, kalau Jumat Agung setelah perjamuan kudus masih suasana Jumat Agung gitu ya. Padahal enggak seperti itu. Begitu selesai kita makan dan minum darah dan daging Tuhan itu, kita masuk dalam diri kita dan hidup, itu adalah kebangkitan. Arti kebangkitan adalah perayaan kemenangan terhadap dosa. Harusnya kita menyanyikan sekarang saya sudah bebas. Nah itu, ya kan? Bukan seharusnya nangis terus gitu kan. Jadi setelah minum itu kita menang gitu. Nah kalau perlu nanti bagian liturgi ibadah silakan ubah. Itu sesuai firman Tuhan. Ya, selama ini belum ada yang ubah-ubah ini ya. Tapi kalau kita tahu bahwa setelah kita minum itu kemenangan besar, kita bukan mati lagi, tapi kita hidup baru. Nah itu artinya. Ya, coba nanti ya. Jadi doanya jangan doa kesedihan terus, ya. Oke, saudara, ada beberapa hal yang menarik sekali. Tuhan katakan bahwa kita bukan dari darah dan daging secara manusia, tapi kita darah dan daging di dalam Kristus, yaitu gen yang baru, yaitu keturunan yang baru, manusia dan zaman kerajaan perjanjian yang baru, dengan bait Allah yang baru, dengan kota Yerusalem yang baru, dan dengan bumi dan langit yang baru. Saudara, saya percaya bahwa bumi dan langit yang baru itu ya yang kita diami ini, yang nanti diubahkan Tuhan. Ya, waktu terjadi reaktor nuklir membahayakan gitu ya. Kemarin saya dengar yang ahli nuklir mengatakan, Pak, itu semua sudah bisa ditangani. Ya, kita berencana mengadakan seminar radioaktif nuklir. Jadi saya lagi cari tokoh-tokoh Kristen yang ahli radioaktif untuk seminar. Ya, kalau bisa ini sangat aktual sekali. Cuman kalau ketemu, kalau nggak ketemu ya seminar kecil aja gitu ya. Kalau seminar besar kan mengundang orang. Nah, bagaimana sikap daripada firman Tuhan terhadap kejadian kerusakan seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus bisa jawab gitu ya. Nah, kita bersyukur sekali kalau hari ini kita bisa mengerti satu penghalang masuk kerajaan Allah. Apa penghalangnya? Saudara, kita masuk kerajaan itu bukan masuk cuman pakai tiket masuk, silakan masuk, bukan itu. Kita masuk adalah semuanya baru. Hidup baru. Hidup baru itu semuanya baru. Cara melihat kita juga baru. Maka Tuhan Yesus katakan, jika matamu berbuat dosa, matamu yang juling-juling lihat itu, nah itu cukil saja. Kalau satu nggak cukup, dua-dua cukil, nggak bisa lihat. Kalau nggak bisa lihat, masih bisa dengar, potong aja. Supaya Pak, utuh masuk surganya. Jangan cuma satu, dua ini. Kalau ini yang berdosa, ambil aja. Nah, saudara, artinya apa artinya dalam kehidupan baru? Tuhan mengatakan bahwa yang masuk surga bukan tanganmu doang. Pak, saya rajin tangan saya, Pak, otak saya malas nggak mau. Nggak bisa. Yang masuk surga adalah seluruh hidup kita. Ya, seluruhnya ini. Perasaan, pikiran, tangan, mulut. Nah, jadi nggak bisa. Aduh Pak, maaf ya, saya sebenarnya hati saya itu baik loh Pak. Cuma mulut saya ini loh, gitu. Gitu. Sering salah Pak. Jadi nanti hatinya masuk surga, mulutnya tinggal di bumi gitu kan. Jadi nanti di bumi banyak orang mulutnya tinggal mulutnya doang gitu. Enggak juga. Jadi kita utuh dalam kerajaan Allah. Nah, kita belajar ini ya. Jadi perhatikan baik-baik. Yang pertama, Allah itu aktif.